Selamat pagi Pak Pras, doakan kepada kalian, semoga kalian semua sehat selalu di rumah bersama dengan keluarga. Pada kesempatan ini Pak Pras akan memberikan video materi pembelajaran pelajaran agama Katolik kelas 6, pelajaran 5, judulnya Nabi Amos, Pejuang Keadilan. Bagi anak-anak yang sudah memiliki LKS, bisa dipersiapkan, dibuka pelajaran 5, kita simak bersama. Ya, nanti akan ada pembahasan soal-soal lembar pengetahuan di LKS. Bisa kita koreksi bersama, bisa kita isi bersama ya. Baik, langsung saja kita berdoa sebelum belajar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa yang Maha Adil, Nabi Amos telah memperingatkan agar bangsa Israel, khususnya para penguasa, berbuat adil. Dengan itu, engkau membela rakyat yang miskin dan menderita. Terangilah hati kami agar kami dapat mempelajari kisah hidup Nabi Amos dan mampu meneladani perbuatannya, sehingga kami pun mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sedikit pengantar materi pada pelajaran 5, yaitu judulnya Nabi Amos, Pejuang Keadilan. Pada zaman Nabi Amos, masyarakat Israel mengalami ketidakadilan. Para pemimpin hidup penuh dengan kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering berpesta dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Rakyat mengalami kemiskinan dan perayaan keagamaan yang meriah ini dijadikan dalih atau alasan untuk memungut upeti dari rakyat. Jadi, para pemimpin bangsa Israel pada masa Nabi Amos itu banyak sekali yang berbuat curang. Mereka menggunakan alasan mengadakan perayaan keagamaan itu untuk mengambil atau memeras uang rakyat. Nah ini. Lalu mereka gunakan untuk berfoya-foya. Lanjut. Nabi Amos itu mengingatkan bangsa Israel, khususnya para pemimpin-pemimpinnya itu, bahwa satu-satunya jalan untuk terbebas dari hukuman Allah itu adalah bertobat. Bertobat dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Bangsa Israel, khususnya para penguasa, harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik serta menegakkan keadilan. Ini Nabi Amos terus-menerus mengingatkan bangsa Israel pada saat itu. Ya. Berikut ini kutipan dari kitab Amos, bab 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ini Nabi Amos hidup jauh setelah periode masa Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir ya, pada saat itu. Ya. Selanjutnya, nah kecurangan-kecurangan para pemimpin dalam kisah Nabi Amos tadi itu juga bisa terjadi di masyarakat kita, gitu, di masyarakat kita. Ya seperti saat ini, di masyarakat kita sekarang ini. Maka kita seringkali menemukan ada berita orang-orang atau pemimpin atau penguasa yang melakukan tindakan korupsi, menimbun miliaran uang untuk kekayaan pribadinya sendiri, itu. Atau mempunyai proyek membangun fasilitas sarana prasarana umum tapi tidak segera selesai, terbengkalai seperti itu karena uangnya dikorupsi, digunakan untuk kekayaan pribadi, foya-foya. Para pemimpin sering hanya mengejar kepentingan pribadi tanpa memikirkan rakyatnya. Jadi kebanyakan mereka itu kaya sekali, lalu rakyatnya ini miskin. Jika hal ini terjadi, baik pemimpin maupun masyarakat harus rela berbagi.
Tapi sekarang siapa yang mau berbagi? Misalkan kamu punya roti 1 bungkus, itu hak itu adalah jatah makanmu. Kemudian kamu lihat temanmu yang rotinya habis, dia jatuh pula, bajunya basah, belum makan, mau kamu berbagi rotinya itu? Nah, itu menjadi renungan kita semua. Kalau kamu mau membagi rotinya, alasannya kenapa? Kalau tidak mau, alasannya kenapa? Itu ya. Itu menjadi renungan bagi diri kita sendiri. Apa mau berbagi atau tidak? Jadi pemimpin tidak hanya memikirkan diri sendiri dan rakyat tidak boleh nekat main hakim sendiri. Artinya di sini maksud harus ada pengertian, saling mengerti, saling memahami. Kalau hal itu terjadi atau hal yang di atas tadi terjadi ini, memikirkan diri sendiri, main hakim sendiri. Kalau misalkan hal itu terjadi, pasti keadaan jadi tidak baik. Ya. Mengejar kepentingan pribadi, keadaannya jadi nggak baik atau nggak nyaman. Untuk itu perlu pertobatan bersama-sama bertobat. Selanjutnya, hendaknya para pemimpin, masyarakat, serta umat Kristiani memperhatikan kaum lemah dan miskin, tidak memeras dan tidak menginjak-injak. Umat Kristiani diharapkan tetap mencari Tuhan sehingga tetap hidup. Mencari Tuhan yaitu mencintai dan membantu orang-orang yang lemah dan miskin, sehingga di dalam masyarakat terdapat keadilan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Pak Pras secara langsung via WA ya. Dan sekian materi pada hari ini. Mari kita tutup pada doa. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, semoga teladan sikap Nabi Amos dapat menjadi contoh bagi kami anak-anak-Mu untuk tetap setia kepada ajaran kebaikan yang telah kami terima dari Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada kekurangan, Pak Pras mohon maaf. Dan sekali lagi Pak Pras ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga kalian sehat selalu di rumah dan tetap waspada, tetap jaga kesehatan, makan teratur, istirahat yang cukup. Demikian, sekian dan terima kasih. Berkah dalam.